Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan dari KC dan KP. Kalau tadi kita sudah mencari nilai KC dan KP satu-satu, kita bisa mencari hubungan dari KC dan KP. Hubungan KC dan KP. Yuk, kita mulai. Misal saya punya reaksi tadi ya, A ditambah dengan B, maka akan bereaksi membentuk C ditambah D. Saya ini mengulang lagi. Di sini koefisiennya A, ini koefisiennya B, ini misalnya koefisiennya C, ini koefisiennya D. Saya bisa memperoleh nilai KC dari sini. Semoga masih ingat ya di video-video yang sebelumnya, konsentrasi C, pangkat koefisiennya itu adalah C. Konsentrasi D, pangkat koefisiennya itu adalah D. Kemudian ini A, pangkat koefisien. Kemudian B, pangkat koefisien. Masih ingat ya? Nah, berarti konsentrasi. Sekarang kita tinjau dari persamaan gas. Kalau ini kan tadi kalau Kp fasenya harus berupa gas. Dan di sini kita meninjau bahwa gas yang kita bereaksi atau yang direaksikan di sini adalah gasnya itu gas ideal. Nah, persamaan umum gas ideal kita sudah tahu di fisika juga ada, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, ketika kita mencari P berarti N per V RT. Kita bisa mencari seperti ini. Nah, N itu mol, V itu volume. Mol per volume berarti tadi apa? Ya, betul. Mol per volume berarti menjadi konsentrasi. Nah, N per V ini sama juga dengan konsentrasi. Nah, P tadi apa? Pressure, tekanan. Nah, berarti sudah ada hubungan antara konsentrasi dengan tekanan. Jadi, Kp kita bisa mencari selain pakai P tekanan yang tadi ya, mol dibagi mol total kalikan P total, kita bisa mencari dari Kc konsentrasi ini dikalikan dengan RT. R itu adalah tetapan gas umum, T adalah suhu, nanti satuannya dalam Kelvin, tapi harus dipangkatkan dengan delta N. Delta N sendiri adalah mol gas akhir dikurangi mol gas awal atau jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Tapi di sini harus saya tekankan, saya garis bawahi ya, yang berupa fase gas. Selain gas tidak usah ya, selain gas kita tidak perlu menghitungnya. Di sini hanya berlaku yang gas atau wujudnya itu gas. Kita sudah tahu ya. Nah, sekarang berapa nilai R? Apa itu T? Satu di sini. R adalah tetapan gas umum yang nilainya biasanya 0,082 liter atm per Kelvin mol atau 8,314. Itu bisa, kalau di fisika biasanya kita memakai 8,314. T itu adalah suhu, nanti satuannya harus dalam Kelvin. Kalau masih Celsius berarti nanti ditambah dengan 273 gitu ya, 273. Nah, sekarang kita mencari ini ya, nilai KPKC dengan contoh soal. Sebelum itu biasanya kita bisa lebih cepat mencarinya. Ini kita menghitung delta N-nya terlebih dahulu. Ketika delta N-nya 0, apapun itu pangkatnya 0, berarti hasilnya berapa? 1. Ketika delta N-nya 0 berarti nilai Kp-nya ini nanti sama dengan Kc.
Ketika kita sudah tahu delta N-nya 0, kita tidak perlu mencari nilai Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Langsung aja, berarti nilai Kp sama dengan nilai Kc-nya itu sendiri. Gitu ya. Yuk kita masuk ke contoh soal. Misalnya ada wadah bervolume 2 liter. Nah, dalam keadaan setimbang N2O4 0,2 mol dan NO2 0,4 mol pada suhu 300 Kelvin. Pertanyaannya, berapa nilai Kp untuk reaksi N2O4 dalam fase gas, reaksinya reversibel menjadi 2NO2 fasenya gas. Nah, yuk kita coba jawab soal ini. Saya ulangi soalnya ya. Wadah bervolume 2 liter. 2 liter berarti apa? Betul, ini adalah sebagai volume. Dalam keadaan setimbang N2O4 0,2 mol berarti molnya ini, dan NO2 0,4 mol berarti molnya NO2 ini pada suhu 300 Kelvin berarti T. Berapa nilai Kp untuk reaksi berikut? Nah, seperti tadi ya, untuk menjawab soal ini langkah-langkahnya ada di video sebelumnya, yaitu kita tulis dulu apa? Reaksinya, betul. Reaksinya kita tulis dulu ini. N2O4 fasenya gas bereaksi menjadi NO2 fasenya juga gas. Kemudian yang kita tulis lagi apa? Tabelnya, betul. Mula-mula, kemudian terurai, kemudian setimbang. Oke, sip. Selalu ya, selalu seperti ini. Kita baca lagi soalnya. Ternyata di soal ini itu ada tulisannya ini. Dalam keadaan setimbang. Berarti kita masukkannya di mana? Ya di dalam keadaan setimbang saja, berarti di sini. N2O4-nya berapa? 0,2 mol. Kita masukkan 0,2. Yang NO2 juga sama dalam keadaan setimbang, berarti berapa? 0,4. Nah, terus yang ini bagaimana? Yang ini tidak usah. Tidak tahu ini berarti 0,4 begitu kan, ini 0,2. Yang mula-mula berapa? Ya tidak tahu. Dan kita tidak perlu data ini karena sudah tahu dalam keadaan setimbang ini ya, dalam keadaan setimbang ini berarti langsung masuk ke sini. Nah, ini mengecoh, biasanya anak-anak ditulisnya di mula-mula, tapi ini dalam keadaan setimbang, gitu ya, dalam keadaan setimbang. Yuk kita lanjutkan. Kita cari apa? Sebelum kita mencari Kp ini sebenarnya, tapi kita Kp ini harus tahu dulu ini Kc dengan cara seperti tadi yang di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa Kc itu adalah apa? Konsentrasi kanan NO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dibagi dengan N2O4 pangkatnya 1 karena ini koefisiennya 1. Nah, sekarang yuk kita cari yuk konsentrasi dari NO2 itu sendiri. Konsentrasi NO2 apa sih? NO2 itu mol per volume. Molnya berapa ini? NO2
mol NO2 adalah 0,4. Volumenya berapa? Kita lihat tadi ada volume. Oh, volumenya 2 liter. Bagi 2. Berarti 0,4 dibagi 2 hasilnya adalah, ya betul, 0,2 M. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan berarti 0,2. Pangkatnya berapa? Pangkat 2. Selesai. Sekarang N2O4. Konsentrasi N2O4. Molnya tadi berapa ini? 0,2. 0,2 bagi 2 berarti hasilnya adalah 0,1 M. Molaritas berarti ini 0,1. Setelah dihitung-hitung hasilnya adalah betul 0,4. Kita sudah dapat nilai dari KC itu sendiri. Nah, sekarang berapakah nilai dari KP? Karena pertanyaan kita KP. KP itu tadi apa? KC dikalikan R T pangkat delta N. Nah, kemudian, yuk kita cari dulu delta N-nya. Delta N-nya adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri yang berfase gas. Kanannya berapa ini? 2 gas ya. Kirinya berapa ini? Ini tidak ada angkanya. Ini bukan 0 ya, tapi sebenarnya di sini ada angkanya, yaitu berapa? 1. Ya, betul, 1. Berarti delta-nya 2 kurangi 1 sama dengan 1. Oke. Hati-hati ya, karena ini tadi tidak ada angkanya, bukan 0, tapi sebenarnya adalah 1. Yuk kita lanjutkan, masukkan ke dalam persamaan ini. KC-nya ini 0,4, R-nya itu tadi 0,082. Suhunya berapa? 300 tadi. Satunya sudah Kelvin ya. Delta N-nya 1. Oke, silahkan dihitung pakai kalkulator. Ini bisa menjadi seperti ini. 0,4. Kemudian di sini adalah 24. Berarti hasilnya adalah 9,6. Oke. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Kita bisa menentukan hubungan KP dengan KC itu. Baik, di video berikutnya saya akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Terima kasih.